Ini baru namanya pemerintahan yang kreatif dan inovatif, di mana pemerintah Kota Bau-Bau telah menciptakan lapangan kerja baru berupa hijau lingkungan yang terletak di Wakonti, Kota Bau-Bau, bank sampah ini memang mempekerjakan orang-orang atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lumayan loh hasilnya. Setiap pekerja akan dibayar atau diupah minimal 30.000 dalam sehari. Bank sampah hijau lingkungan ini baru beroperasi sekitar 2 bulan lamanya dan sudah mempekerjakan lebih kurang 38 pekerja atau buruh harian. Video kali ini kami akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk melihat apa saja yang dikerjakan di bank sampah hijau lingkungan milik pemerintah Kota Bau-Bau ini. Sambil menonton video ini, kawan-kawan saya harapkan lakukan subscribe, like, dan komen agar kamu bisa terus mendapatkan video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa tekan lonceng, notifikasi loncengnya agar kamu menjadi orang yang pertama menonton video-video terbaru kami. Yuk lanjutkan menonton. Pak Fajar, mungkin bisa dijelaskan ini terkait sekarang ini kita berada di tempat pembuangan sampah di Wakonti, tetapi ini ada lead bank sampah yang saat ini dikelola oleh pemerintah. Bisa dijelaskan prosesnya itu sampai bisa nanti pada tahap akhirnya, dari awal sampai pada tahap akhirnya dia diproses. Jadi di sini artinya barang-barang yang masuk seperti plastik ini, anggotanya kita yang di lapangan sudah ada pemilahan sebagian dari setiap mobil-mobil. Jadi mereka ini setelah sampai di sini, mereka punya barang yang hasil pemilahan yang ada di lapangan, mereka menimbang di sini. Karena kita di sini adalah termasuk bank sampah induk buat Kota Bau-Bau yang di tempat pembuangan yang ada di Wakonti. Terus setelah sampai di sini ada penimbangan, mereka itu sistemnya
dengan harga yang sudah ditetapkan itu harga plastik berapa, harga besi berapa. Jadi mereka tinggal hanya mau ambil uangnya atau belum, atau mau mereka kadang-kadang kita bikin di sini seperti suatu buku tabungan. Jadi setiap menimbang mereka di situ ada nama dan ada kuponnya, buku tabungannya ada. Jadi tertera semua jumlah dengan harga ada semua di situ. Nah, setelah habis penimbangan dioper ke tempat pemilahan. Di tempat sini, ibu-ibu di sini ada jumlahnya 32 orang semuanya. Jadi di sini dipilah, yang mana plastik yang warnanya agak berbeda dipisahkan, yang satu tipe semua disatukan. Setelah dibawa penggilingan, setelah digiling. Nah, digiling setelah itu dimasukkan dalam karung, pengeringannya dibawa di bank induk di bawah. Jadi yang posisi saat ini adalah di tempat proses pemisahan. Ini semua kelihatannya semua ini ibu-ibu yang bekerja. Iya, ibu-ibu semua. Ya, ini apakah diambil dari masyarakat sekitar atau gimana ini? Di masyarakat sekitar ada yang tinggal di Bakonti dengan di Bukit Hosa, di Kilo 4. Ya, jumlahnya 32. Kalau ibu-ibu ini bekerja dari jam berapa, Pak? Mereka bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 istirahat. Habis itu lanjut lagi jam 1 mulai start sampai jam 5 sore. Ya. Bisa dijelaskan ini kira-kira satu hari ini berapa banyak yang mereka bisa olah? Mereka yang olah yang artinya di sistem penggilingan ini Pak masuk di bawah, kita belum sistem ada penimbangan untuk hasil sistem penggilingan. Karena dia masih ada kandungan airnya. Nanti setelah dikeringkan, tidak ada lagi kadar air, baru kita adakan penimbangan. Itu sudah murni, jelas kelihatan berat dan ringannya. Jadi yang seperti plastik ini masih belum bisa diolah, belum bisa ditimbang. Iya, karena dia nanti masih sistem penggilingan. Hanya yang di sistem penimbangan, yang ada di sistem penimbangan yang masih kotor. Oh iya. Baik. Jadi jumlah sampah plastik yang sudah dipilah itu selanjutnya akan diolah dengan menggunakan mesin dan dipecahkan menjadi apa yang penting bisa terputar. Tadi dikasih kontak biar ngerti. Kemudian sebentar sampai kasih dia tahu ini yang hasil tidak bagus. Dasar di bawahnya itu agak susah. hasil pengolahan dengan menggunakan mesin, kita lihat bahwa sampah-sampah plastik yang sudah dipilah tadi hasilnya seperti. Pak Jafar, bisa kembali kita jelaskan ini posisi kita sekarang ini? Posisi kita sekarang di tempat penggilingan. Ya. Penggilingan gelas aqua, macam-macam plastik dengan botol aqua sekarang. Jadi kita di sini ada 6 mesin, masih 3 mesin yang kita fungsikan karena yang lainnya ini kita belum siapkan bak air seperti ini. Ya. Masih sementara baru 3 yang kita siapkan ini. Ya. Ini sehari dia produksi bisa berapa? Maksudnya mesin ini jalan? Mesin ini jalan dari mulai setengah 7 jam 7 sampai jam 12 istirahat. Habis itu mulai start lagi dari jam 1 sampai jam 5. Dia bisa memproduksi berapa banyak hasil olahan? Kira-kira dia bisa berapa? Hanya ini dulu kira-kira berapa toh berapa kilo ini kalau dia produksi? Karena kita belum bisa taksi lagi karena masih sementara berat belum ditimbang. Iya. Ya, karungnya mungkin karungnya saja. Tapi karungnya kira-kira berapa karung dalam perhari ya? 5. Marno kemarin dia 60 kilo kemarin, 60 kilo kemarin. 60 kilo plastik. 60 kilo kemarin ini kasih masuk di sini. Masuk di sini. Itu gelas aqua. Botol aqua. Botol aqua. Berarti sekitar 100 lah, 100. Iya. 100 kilo. 100 kilo per hari. 100 kilo per hari. Iya. Itu kalau dirupiahkan berapa, Pak? Kalau di rupiah berapa? Kalau rupiah 2.000 atau rupiah 3.000 kan setelah bersih. Kalau rupiah setelah bersih mungkin 5.000. 5.000. Iya. Kalau sudah di Surabaya kan sekitar 10-an itu.
Ya di sini mungkin patokan di sekitarnya. Ya. Sudah bersih begitu ya paling 5.000 watt ya. Nanti dikali saja begitu. Ayo. Berarti tenaga untuk yang menggiling ini Menggiling 8 orang. 8 orang. 8 orang. Start Gimana? dari mulai pagi jam 7 sampai jam 12 istirahat. Ya. Jam 1 sampai jam 5 mulai Kalau start lagi. tenaganya ini dari mana saja? Tenaga ini ada tenaga yang diambil dari anggota yang ada di sekitar sini juga, ada juga yang dari yang tinggal juga di seperti di Tomba. Oh, di berarti di dia Lorong PK juga berarti ada. dia menyebar begitu ya. Dia dari bawah-bawah begitulah. Bau lah, semuanya. Artinya menyerap tenaga kerja begitu. Iya, menyerap tenaga kerja. Ya, Pak Fajar. Iya. Ini sekarang kita berada di mana ini? Di sini tempat penimbangan. Ya. Bisa dijelaskan dulu? Nah, di sini tempat penimbangan yang anggota yang dari mobil, apabila ada pemilahannya dari mobil, turun ke sini sampai di TPA, mereka turunkan barangnya, terus menimbang. Ya. Ada plastik, ada gelas aqua, ada besi, ada karton, nah, semua timbang di sini mereka. Ya. Nah, setelah penimbangan di sini selesai, nah di sini masih sistemnya penimbangan campuran. Plastik itu masih campuran dia, entah itu botol aqua atau gelas, itu masih sistem pencampuran. Setelah pencampuran selesai di sini botol aqua, umpamanya dilihat satu karung dia semua, dioper ke sana ke tempat pemilahan, sampai di sana dipilah juga, dibersihkan. Setelah itu masuk di tempat penggilingan. Begitu prosesnya. Iya, proses. Kemudian ini kalau proses ini kan sebelum dibawa ke sini kan di sana dulu dipisahkan di depan. Mereka langsung memilahkan dari mobil. Waktu mengangkut itu begitu. di jalan itu mereka sudah siapkan karung. Jadi Gitu. mereka ada plastik atau apa yang bisa jadikan uang, mereka simpan dalam karung. Yang bisa naik itu tinggal sampah yang tidak bisa diolah. Yang tidak bisa diolah Iya. ya. Kalau sehari itu bisa berapa ton di sini? Maksud? Di sini mereka menurut informasi dari saya punya teman-teman penimbang bisa 1 ton mereka timbang. 1 ton. Iya. Dari berbagai semua jenis itu. Berbagai semua jenis. Begitu ya. Kemudian kalau khusus untuk petugas penimbang ini berapa banyak? Khusus penimbang ini mereka 3 orang. 3 orang. Iya. Jam kerja juga Jam dari kerja sama dengan mereka yang pemilahan. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 istirahat. Jam 1 lagi mulai masuk sampai jam 5. Jadi kalau di total semua petugas mulai dari yang Total memilah, petugas kemudian ini, nanti menimbang, kita jumlah 32 itu pemilahan, penggilingan 8, di sini 3 orang. Jadi dia 35 berarti 38. 38 Iya. orang semua total. 38. Tinggal yang di kantornya berapa orang di kantor? 3 orang. Nah, berarti semua itu 41. 41 orang. 41 orang. Itu sudah sudah 2 minggu bekerja. Iya, 2 minggu bekerja. Dan upahnya mereka tadi sesuai dengan Sesuai kadis dengan kadis. dari kadis mungkin 30.000 per hari. 30.000 per hari. Iya. Dan itu digaji per hari dia. Digaji per hari tapi terimanya per bulan. Oh, terimanya per bulan. Artinya dihitung per hari. Dihitung per hari dia. Mungkin tidak semua selalu datang mungkin begitu ya. Ya ada kadang mungkin kemarin itu memang hari ini mungkin hari ini di bagian pemilahan itu 2 orang tidak datang karena ada kedukaan Ya. dari pihak keluarganya, jadi kita berikan toleransi juga bahwa Ya. mungkin tidak apa-apa. Ya. Mungkin besok-besok mungkin dia Ya. masuk. Mungkin kita sebagai petugas lapangan hari ini, Pak, apa yang bisa disampaikan atau diharapkan dari kegiatan yang sekarang ini? Boleh dikata pemerintah sudah menciptakan lapangan kerja baru dalam hal pengolahan sampah. Ya memang kalau kita lihat Pak dari kondisi yang ada sekarang ini, masyarakat artinya yang tadi tidak punya lapangan kerja, mungkin hari ini mereka punya lapangan kerja ada. Tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan. Jadi itu kita artinya kalau memangnya ke depan kita lihat ini kita punya volume barang lebih banyak, mungkin kita masih bisa menambah lagi karyawan. Masih ada Iya, kemungkinan. masih ada barangkali yang kita tambah. Dan mungkin bisa disampaikan juga untuk biasanya kan ada yang menimbang selama ini kan di pihak swasta saja. Ini baru 2 minggu pemerintah. Ini mengalami. semuanya ini semua dari pihak anggotanya kita semua. Iya. Belum ada dari pihak luar, masih semua dari kita punya karyawan yang ada di lapangan. Oh, di lapangan. Iya, yang mobil pagi, mobil sore. Oh, belum ada dari pemulung-pemulung gitu ya. Dari pemulung juga ada, tapi maksudnya dari pihak masyarakat luar belum, karena belum ada yang masuk. Belum ada yang masih masuk. kita punya anggota semuanya. Anggota masih internal begitu ya. Iya, internal. Artinya mensejahterakan anggota dulu ceritanya. Anggota dulu baru yang lain. Oh, ya. Baiklah.